Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syalfa Nanda dengan NIM S1 S1 23052 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi sebelumnya yang setelah saya jelaskan yaitu singkat linked list, namun sekarang yang saya jelaskan yaitu double linked list. Baik, yang pertama kita masuk di motivasi double linked list. Nah, dalam struktur single linked list di setiap node hanya memiliki satu arah referensi, yaitu node berikutnya. Hal inilah yang memang membuat traversal satu arah menjadi mudah dan efisien, tapi menciptakan kesulitan besar jika kita ingin menghapus atau menyisipkan elemen di tengah list. Misalnya di sini untuk menghapus node I, kita butuh mengetahui node sebelumnya yang ini terlebih dahulu. Namun kita tidak ada referensi ke belakangnya. eh, Satu-satunya cara yang dilakukan adalah melakukan traversal dari node pertama, yaitu dari head, sampai akhirnya mencapai node sebelumnya. Ini menjadikan operasi sederhana jadi lambat dan tidak efisien. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, struktur double linked list diperkenalkan, yang dimana setiap node hanya menyimpan reference ke node berikutnya atau yang disebut next, tetapi juga ke net sebelumnya atau yang disebut dengan pref. Ya, ini memungkinkan traversal dua arah dan membuat operasi penyisipan serta penghapusan menjadi sangat cepat. Selama kita memiliki referensi ke node yang ingin kita dimanipulasi, double linked list secara signifikan meningkatkan efisiensi pada skenario di mana setiap modifikasi posisi tengah list sering dilakukan seperti dalam editor teks, buffer antrian, atau undo redo stack. Selanjutnya, struktur dasar double linked list ditopang oleh dua komponen penting yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu node dengan dua referensi yaitu pref dan next. Nah, dan dua sentinel node yaitu header dan trailer. Nah, sentinel digunakan untuk menyederhanakan logika. Mereka tidak menyimpan data sebelumnya, tetapi menjadi penanda awal dan akhir dari listnya. Pada saat list kosong, header next ini menunjukkan ke trailer dan trailer pref menuju ke headernya. Selanjutnya penggunaan sentinel ini menghindari kita dari banyaknya pengecekan kondisi khusus. Kita perlu lagi khawatir tentang kasus node pertama atau node terakhir. Semua operasi baik itu penambahan atau penghapusan node dapat dilakukan dengan cara yang seragam. Nah, inilah yang menjadikan struktur double linked list dengan sentinel sangat stabil, bersih, dan mudah dikembangkan untuk keperluan data yang dinamis. Nah, kesederhanaan dari logika dengan sentinel memberikan keuntungan besar dalam hal logika implementasinya. Kita tidak perlu lagi membuat pengecekan tambahan seperti apakah node ini node pertama atau apakah ini node terakhir, karena selalu ada node yang menjembatani operasi di kedua ujungnya. Ketika list kosong sekalipun, header dan trailer tetap ada dan mengarah satu sama lain. Hal ini sangat penting dalam menjaga kode kita tetap konsisten dan mudah diuji. Saat menyisipkan node, kita hanya perlu menyisipkannya di antara dua node yang ada. Kalau ketika menghapus node, kalau kita mau menghapus node, kita hanya perlu menghubungkan prefnya dan nextnya dari node tetangganya. Kita tidak perlu lagi memikirkan kondisi edge case karena sentinel ini sudah menangani semuanya. Contoh di sini menyisipkan kodenya atau memasukkan kodenya. Nah, untuk menyisipkan elemen ke dalam double linked list, kita cukup menautkan ini dua node yang akan dijadikan tempat penyisipannya. Ada predecessor yaitu sebelumnya yang ini,
yang arah ke sini, sedangkan kalau susesor itu berikutnya yang tanda panah ini. Nah, not baru akan disisipkan di tengah-tengah keduanya. Nah, proses ini hanya melibatkan pengaturan pointer pref dan next-nya. Nah, proses ini yang hanya melibatkan pointer pref dan next tadi pada ketiga node yang terlibat dan tidak memerlukan traversal sama sekali. Nah, pendekatan inilah yang sangat efisien dan fleksibel karena kita dapat menyisipkan elemen di posisi dimanapun secara konstan. Ini membuat dot linked list menjadi pilihan ideal untuk menjadi skenario seperti membuat struktur deki, positional list, atau bahkan sistem penjadwalan. Next, menghapus sebuah node di double linked list. Nah, menghapus node dalam sebuah linked list itu dilakukan dengan cara memutus node dari kedua tetangganya. Jika kita sudah memiliki reference node yang akan dihapus, kita cukup mengatur yang ininya lagi, prefnya dari node setelahnya menuju ke node sebelumnya, dan next dari node sebelumnya menuju node ke setelahnya. Nah, node yang dihapus tidak lagi dirujuk dan akan otomatis dihapus oleh Geiger collector. Karena kita tidak perlu melakukan traverser sama sekali dan hanya bekerja dengan referensi lokal, operasi ini berjalan dalam waktu konstan node 0, 1. Ini menjadikan double linked list menjadi efisien untuk struktur data yang sering dimodifikasi. Contoh implementasi dari double linked list, semisal ini contoh implementasi dasar dari double linked list. Nah, setelah kita memiliki struktur node dan metode dasar untuk menyisipkan dan menghapus, kita sudah hampir membangun double linked list yang lengkap. Ini dapat menambahkan beberapa metode seperti len dan isempty untuk memudahkan penggunaan mengakses ukuran list dan memeriksa apakah list itu kosong atau tidak. Terus, next-nya, eh, kita buat ini lagi.
Terus juga ada metode insert between, eh, dan delete node. Nah, ini menjadi inti dari semua operasi manipulasi. Kita dapat menggunakan juga nanti semisal insert front atau insert back secara langsung. Melainkan kita tidak akan menggunakan lagi metode insert front atau insert back secara langsung, melainkan cukup membungkus insert between yang ini dengan parameter sentinel header dan header dengan header dan trailer. Nah, ini akan menjadikan implementasi secara modular dan mudah dikembangkan. Nah, terus juga dengan metode insert between dan delete node sebagai fondasi, juga memudahkan kita menambahkan operasi yang lebih spesifik seperti menambahkan di awal list, akhir list, atau menghapus elemen dari dua sisi, sehingga semua fungsi ini akan tetap konsisten karena kita tidak tahu bahwa header dan trailernya itu selalu ada. Nah, ini juga membuat struktur double linked list menjadi sangat stabil, tidak ada pengecekan kondisi nul yang membingungkan, tidak ada pengecualian khusus untuk list kosong, semua operasi terjadi secara seragam karena Sentinel menjadi struktur list tetap utuh dalam kondisi apapun. Selanjutnya, implementasi DKey dengan double linked list. Nah, DKey atau double N-key key adalah struktur data yang memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen dari kedua ujung list. Nah, double linked list sangat cocok untuk struktur ini. Kita dapat menambah elemen di awal menggunakan insert between dan menambahkan di akhir menggunakan insert between. Nah, DKey banyak digunakan dalam berbagai algoritma seperti BFS, yaitu Breadth First Search, sistem penjadwalan proses, atau aplikasi antrian data besar. Dengan double linked list sebagai pondasinya, kita mendapatkan performa tinggi tanpa harus khawatir efisien atau stabilitas strukturnya. Sini contoh codingannya.
Ini Deki itu tidak hanya memungkinkan kita menambah dan menghapus elemen dari dua ujungnya saja. Misalnya dengan metode first dan last, first dan last, kita bisa melihat elemen terdepan dan terakhir karena sentinel menjamin posisi header next dan prior selalu valid dan saat listnya kosong. Akses ini sangat aman dan cepat. Nah, pendekatan itu juga akan menghasilkan struktur deki yang sangat fleksibel dan efisien tanpa harus melakukan traversal. Semua operasi baik insert, delete, maupun pick berjalan dalam waktu konstan. Ini sangat berguna untuk sistem real-time dan pemrosesan data paralel. Selanjutnya, juga kita telah menghasilkan semua dasar dan tambahan pada deki tadi. Kini kita memiliki struktur data yang sudah lengkap, yang siap digunakan dalam berbagai aplikasi. Nah, semua operasi penting berjalan dengan memanfaatkan kekuatan referensi dua arah dan kita juga menghindari overhead array seperti resize dan sitting elemen yang bisa sangat mahal dan aplikasi yang skala besar. Nah, Deki berbasis double linked list memberikan keseimbangan antara fleksibel dan kestabilan. Ia juga menjadi fondasi yang kuat untuk struktur yang lebih kompleks seperti positional list atau buffer editor yang akan dibahas pada berikutnya nanti. Next, selanjutnya positional list struktur data seperti stack, queue, dan depth menjadi efisien, tapi mereka hanya mendukung operasi di ujung-ujung list. Bagaimana kalau kita butuh menyisipkan atau menghapus elemen di tengah? Misalnya dalam sistem antrian pelanggan, seseorang ingin keluar dari antrian sebelum dilayani atau ada yang ingin menyisipkan dirinya di tengah antrian. Untuk kebutuhan ini, kita butuh struktur data yang memungkinkan operasi pada posisi sembarang. Bukan hanya ujung-ujung, disinilah positional list abstract data type masuk. Nah, struktur ini memungkinkan kita berinteraksi dengan elemen list menggunakan posisi, yaitu bukan indeks. Dengan positional list, kita bisa menyisipkan sebelum atau sesudah posisi tertentu, menghapus posisi dan mengganti nilai di posisi tersebut. Struktur ini adalah fondasi yang ideal untuk model data yang kompleks seperti text editor, sistem antrian dinamis, atau interface grafis interaktif. Namun selanjutnya kekurangan indeks dalam linked list. Meskipun tadi array bisa menggunakan indeks dengan efisien, linked list baik single maupun double tidak cocok menggunakan indeks sebagai identifikasi posisinya. Untuk mengakses elemen kelima dalam sebuah linked list, kita harus menelusuri dari awal hingga mencapai node kelima itu. Inilah membuat pendekatan berbasis indeks menjadi tidak efisien dan sulit untuk dipelihara. Selain itu, jika listnya dimodifikasi, indeks suatu elemen bisa berubah. Inilah yang membuat reference menjadi indeks tidak stabil. Untuk itu, positional list menggunakan abstraksi posisi atau position sebagai pengganti indeks. Posisi bersifat lokal dan tetap valid selama elemen tersebut tidak dihapus. Nah, inilah jauh lebih fleksibel, stabil, dan sesuai dengan sifat linked list yang tidak tergantung pada lokasi memori yang tepat. Oke, contohnya itu adalah word processor. Nah, dalam contoh aplikasinya adalah program pengelolaan kata atau word processor
Dalam konteks ini, setiap karakter dianggap sebagai elemen dalam list, dan posisi kursor dianggap sebagai sebuah posisi dalam list. Saat penggunaan mengetik atau menghapus sebuah karakter, operasi dilakukan berdasarkan posisi kursor, bukan berdasarkan indeks numeriknya. Model ini lebih natural karena dalam banyak kasus kita tidak peduli apakah karakter berada di posisi ke-157 kah atau ke-300. Nah, yang penting itu adalah apa yang akan terjadi di sekitar kursor tersebut. Dengan positional list, itu kita mengimplementasikan operasi seperti insert after cursor, delete after cursor, dan move cursor backward forward dengan efisien tanpa harus menghitung atau memperbarui indeks secara manualnya. Terus, kenapa sih kita tidak langsung pakai reference node aja? Nah, karena linked list itu memungkinkan kita menyisipkan dan menghapus node menggunakan reference langsung. Langsung memungkinkan kita berpikir mengapa kita tidak langsung pakai reference node sebagai posisinya. Nah, jawabannya itu terletak dari abstraksi dan enkapsulasi dalam desain software yang baik. Nah, jika pengguna bisa langsung memanipulasi node, maka kita kehilangan kendali atas konsistensi strukturnya. Dengan menghubungkan node dalam objek posisi, misalnya kelas position, kita bisa mengontrol akses, memastikan validasi posisi, dan menjaga kestabilan struktur listnya. Kita juga bisa mencegah kesalahan seperti menyisipkan node ke list yang salah, atau menggunakan posisi dari list yang sudah dihapus. Yang menjadikan software lebih aman, modular, dan fleksibel untuk pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya, mungkin manfaat dari enkapsulasi dalam positional list-nya. Melalui enkapsulasi tadi, posisi dalam position list itu tidak memberikan akses langsung ke titel implementasi. Alih-alih manipulasi node secara langsung, pengguna berinteraksi dalam objek position. Di balik layar, setiap posisi menyimpan referensi ke node yang sesuai, serta tempat node itu berada. Node yang memungkinkan pengecekan atau validitas, misalnya apakah posisi itu memiliki list ini atau apakah node-nya masih aktif. Nah, pendekatan ini juga meningkatkan robustness dari struktur data. Jika ada posisi yang sudah tidak berlaku karena elemennya telah dihapus, kita bisa mendeteksi dan menolak operasi yang lebih lanjut. Semua ini terjadi secara internal tanpa membebani pengguna dengan logika yang rumit. Struktur ini dengan cerdas menjaga dirinya sendiri. Nah, ini ada apa tadi? Positional list. ADT itu abstract data type disupport oleh beberapa asesor. Misalnya di sini first untuk mengembalikan posisi elemen pertama dalam list, sedangkan last itu mengembalikan posisi elemen terakhir. Terus juga kita mendapatkan posisi sebelum atau setelah posisi tertentu melalui before dan after-nya. Nah, posisi ini juga bukan elemen secara langsung, melainkan objek posisi. Untuk mendapatkan elemen dari posisi tersebut, kita memanggil p-elemen. Pendekatan ini menjadi sangat fleksibel karena kita bisa menyimpan posisi menggunakannya nanti atau mengoperasikannya untuk modifikasi lebih lanjut, semua tanpa mengubah posisi elemen list di dalamnya. Selain metode asesor, positional list juga menyediakan berbagai metode modifikasi seperti add first, add last, add before, dan add after. Semua metode ini memungkinkan kita menyisipkan elemen di lokasi tertentu dengan efisien. Kita juga bisa mengganti isi elemen di posisi tertentu dengan replace PA atau menghapus elemen menggunakan delete P. Nah, semua operasi ini menjadi posisi yang tetap valid, misalnya jika kita
menyisipkan elemen setelah posisi tertentu. Posisi itu tetap menunjukkan ke elemen lamanya, sedangkan elemen baru mendapatkan posisi baru dan posisi menjadi seperti penanda stabil dalam list yang bisa digunakan untuk modifikasi dan modifikasi tanpa mengecek struktur globalnya. Next, contoh up. Nah, ini adalah contoh update position list. Saat kita memanggil eh, add after yang ini, kita itu menyisipkan elemen baru setelah posisi P. Kembalinya adalah posisi baru untuk elemen E. Artinya kita hanya menambahkan elemen, tapi juga bisa langsung menyisipkan posisinya untuk operasi selanjutnya. Dengan demikian, replace P dan E yang mengganti nilai pada posisi P tadi dan mengembalikan nilai lama yang digantikan tadi. Terus kalau penghapusan yang dilakukan delete P tadi, itu menghapus elemen dari list dan membuat posisi P menjadi tidak valid. Ini adalah bagian dari desain yang aman. Terus kita mengecek pengguna menggunakan kembali posisi yang sudah tidak aktif, sehingga kesalahan dan manipulasi bisa diminimaliskan. Terus navigasi juga menggunakan posisi. Keuntungan besar dari positionalist itu kita dapat melakukan navigasi fleksibel. Misalnya mendapatkan posisi first, kita bisa menelusuri seluruhnya dengan after. Nah, hal inilah yang membuat traversal menjadi sangat intuitif, terutama dalam bahasa seperti Python yang mendukung interaktor bahkan ketika kita menggunakan for x in last langsung jika kita positionalist mendukung iterasi karena implementasinya itu akan mengembalikan elemen satu persatu dimulai dari posisi pertama hingga terakhir. Inilah yang menjadikan positionalist sangat Pythonic dan cocok untuk berbagai penggunaan yang praktis. Next, selanjutnya implementasi positionalist dengan double linked list. Ini saya kasih contoh codingannya.
Nah, eh, implementasi dari positional linked list dibangun di atas struktur dasar double linked list. Kita mewarisi semua metode dan properti dasar seperti penyisipan antara node dan penghapusan node. Lalu kita membungkusnya dengan antarmuka publik yang menggunakan objek position. Jadi saat ini pengguna memanggil add after nanti ada add after dan atau delete. Mereka tidak perlu tahu apa itu insert between atau net sentinel. Kita juga membuat kelas position yang ini. eh kelas sebagai kelas nested agar pengguna tidak bisa langsung menciptakan posisi sendiri tanpa melalui metode resmi. Selain itu, kita menggunakan metode EKEY dan NE di dalam position agar posisi bisa dibandingkan. Ini penting ketika kita ingin mengecek apakah dua posisi merujuk ke node yang sama, misalnya dalam operasi navigasi atau pengurutan. Selanjutnya, validasi posisi yang ini. Setiap kali pengguna memberikan posisi sebagai argumen ke salah satu metode dalam positional list, kita perlu memverifikasi bahwa posisi tersebut valid. Untuk itu, kita membuat metode validasi yang memeriksa apakah objek tersebut adalah instance dari kelas position, apakah ia memiliki list ini, dan apakah node yang dirujutnya masih aktif atau belum dihapus. Ini sangat penting karena ketika kita ingin pengguna salah menggunakan posisi dari list lain atau posisi yang tidak valid, dengan pendekatan ini kita menjaga integritas internal struktur list. Kita juga menggunakan referensi silang, yaitu posisi menyilang referensi ke kontainer atau list, dan list bisa mengecek apakah posisi berasal dari dirinya sendiri. Inilah cara cerdas untuk mengatasi penyalahgunaan. Selanjutnya, yang asesornya tadi kita buat metode first. Untuk menyembunyikan implementasi node dari pengguna, kita membuat dua metode tambahan, yaitu tadi ada make position dan validasi. Nah, metode validasi yang digunakan itu digunakan saat pengguna memberikan posisi sebagai argumen. Nah, metode ini akan mengembalikan node internal yang terwrite, sedangkan make position digunakan ketika kita ingin mengembalikan posisi ke pengguna ke node yang internal. Sambil memastikan node tersebut bukan sentinel atau header dan trailer, dengan memisahkan logika validasi dan pembungkus itu kita mendapatkan struktur yang sangat modular. Setiap operasi seperti add after, delete, atau replatch, kita mengandalkan metode ini untuk memastikan bahwa mereka bekerja dengan node yang valid dan aman. Next, selanjutnya sorting pada position list. Nah,
Salah satu manfaat besar dari position list adalah kita bisa menggunakannya untuk mengimplementasikan algoritma pengurutan secara efisien. Salah satunya adalah inserting sort. Kita dapat mempertahankan bagian dari list yang sudah terurut lalu menyisipkan satu persatu elemen dari bagian yang belum terurut ke posisi yang benar. Dalam implementasinya, kita menggunakan tiga penanda, yaitu marker, yaitu posisi terakhir, dari bagian yang sudah terurut ada pivot yaitu posisi elemen yang akan dipindahkan ke bagian urut, dan ada walk yaitu yang digunakan untuk menyusuri mundur dari marker untuk mencari tempat yang tepat menyisipkan pivot karena kita bisa bergerak dua arah dan menyisipkan posisi dimanapun. Positional list adalah pilihan ideal untuk algoritma semacam ini. Selanjutnya, favorite list abstract data type. Favorite list adalah struktur data yang menjaga daftar elemen berdasarkan seberapa sering mereka diakses. Misalnya, browser dapat menggunakan ini untuk menampilkan situs yang paling sering dikunjungi pengguna. Setiap elemen disimpan bersama dengan count, jumlah, berapa kali yang diakses. Setiap kali elemen diakses, count-nya naik 1, dan jika perlu posisinya diperbarui dan untuk menjaga urutan berdasarkan popularitas. Struktur ini menyediakan tiga metode utama, ada akses, ini untuk mengakses dan menambahkan elemen, sedangkan remove untuk menghapus dan top itu untuk mendapatkan K elemen terpopuler. Implementasi ini seringkali memanfaatkan positional list sebagai struktur data karena kita butuh penyisipan dan penghapusan di posisi manapun dengan efisien. Misal di sini struktur data internal favorite list. Misal di sini saya buatkan kelas
Nah, ini adalah salah satu kelas implementasi tadi menggunakan favori list ADT. Selanjutnya, move to heuristic dalam praktik list ini. Nah, move to front atau MTV heuristic merupakan pendekatan yang mengorbankan urutan berdasarkan count demi kecepatan akses. Dengan MTV, kita tidak perlu memindahkan elemen berdasarkan urutan count, cukup langsung ke depan list. Ini bisa membuat performa keseluruhan meningkat dalam kasus-kasus tertentu. Contohnya, jika kita mengakses n elemen sebanyak n kuadrat, tuh pola akses yang berulang terhadap sebagian kecil elemen, maka MTV bisa menyelamatkan beberapa waktu karena elemen-elemen yang sering diakses akan selalu berada di depan. Namun ini juga berarti top K itu tidak bisa diambil secara langsung dari urutan list karena urutannya tidak lagi berdasarkan popularitas. Next, MTV juga bisa lebih cepat dibandingkan pengurutan berdasarkan counts, terutama jika akses dilakukan dalam pola yang berulang. Namun konsekuensinya adalah bahwa kita tidak hanya mengambil K elemen pertama dalam list untuk top K. Kita harus mencari dan menghitung count masing-masing, lalu mengurutkannya. Untuk mengurutkan untuk menemukan K elemen terpopuler dalam struktur MTV, biasanya kita perlu menyalin seluruh list ke dalam list sementara, lalu melakukan pencarian atau pengurutan untuk menemukan elemen-elemen dengan counts tertinggi. Inilah yang membuat operasi top K menjadi OKN atau O log N, tergantung pada teknik yang digunakan. Modifikasi fungsi OK dan untuk mengimplementasi pendekatan move to front, kita perlu memodifikasi dua hal dalam hal struktur favorite list, yaitu metode move up ini dan top K. Nah, metode move up ini
ini kita tidak lagi memindahkan elemen ke posisi berdasarkan count. Sebaliknya, kita langsung pindahkan elemen ke depan list. Tepat setelah header, ini membuat elemen yang baru diakses selalu berada di posisi pertama. Sedangkan pada metode Topka, kita urutan list sudah tidak mencerminkan urutan popularitas. Kita tidak bisa mengambil elemen langsung. Oleh karena itu, kita buat list sementara atau temp, salin semua item dari list utama lalu pilih ke item dengan count tertinggi. Proses ini bisa dioptimalkan menggunakan sorting atau heap atau priority queue, namun implementasi dasar menggunakan pemindahan manual K kali. Selanjutnya, perbandingan dari linked list dan array based sequence. Ketika kita memilih struktur data, penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendekatan. Struktur array memiliki keunggulan besar dalam akses indeks langsung. Jika kita tahu indeks waktu, kita bisa langsung ambil elemennya dalam waktu 01. Di sisi lain, linked list membutuhkan traversal dari waktu untuk mencapai elemen ketujuh dengan waktu ln. Namun array memiliki kelemahan saat harus menambahkan atau menghapus elemen di tengahnya. Operasi ini mengharuskan penggeseran elemen-elemen setelahnya yang membutuhkan waktu 0n. Dalam kasus terburuk, sebaiknya linked list, khususnya double linked list, mendukung operasi penyisipan dan penghapusan di posisi manapun dalam waktu tipe n. Asalkan kita sudah memiliki reference node yang tepat, maka dari itu pemilihan struktur data sebaiknya disesuaikan dengan pola akses dan modifikasi yang dominan dan aplikasi kita. Nah, keunggulan dari linked list dibanding array, khususnya double linked list, memberikan jaminan waktu terburuk untuk penyisipan dan penghapusan yang membutuhkannya sangat cocok untuk aplikasi yang real-time atau sistem yang memerlukan performa konsisten. Selain itu, linked list tidak memerlukan pengalokasikan ulang ruang seperti array yang dinamis. Dengan array, saat kapasitas penuh, seluruh isi harus disalin ke array yang baru yang lebih besar. Proses ini itu mahal dan memakan waktu. Selain itu, linked list lebih hemat waktu ketika kita sering melakukan modifikasi di tengah struktur, misalnya menambahkan, memindahkan, atau menghapuskan elemen berdasarkan posisi yang logis, bukan berdasarkan indeks. Hal ini sangat umum dalam aplikasi seperti buffer, teks, Unstack, atau sistem operasi penjadwalan proses. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.